Rizik Syihab mau bacokin Kang Deddy Mulyadi, mau nyelurit Kang Deddy Mulyadi, mau marang Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya. Ya pada saat itu Kang Deddy Mulyadi sudahlah. Kasihan sampai kemudian Kang Deddy Mulyadi digalau, kalau tidak salah pergi ke Garut untuk menyendiri atau untuk menghindari konflik dengan Rizik bin Syihab. Itu suasana sangat pelik sekali. Iya, kalau dibilang ya Kang Deddy ketakutan saat itu sampai beliau hijrah ya, pergi ke Garut sampai dia menghindari konflik yang berpotensi terjadi antara dia dan Rizik Syihab. Wow, saking Kang Deddy menghindari perang fisik ya, takut dicelurit kali atau diparang sama dia si Rizik itu. Ya, pengaruhnya sudah kita bisa perhitungkan lah. Coba teman-teman perhatikan nih, track record dari masa ke masa, dari peristiwa ke peristiwa, agar mengetahui, jangan cuma ikut-ikutan lah. Cuman, saya kira itu kurang bijak juga. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah sebuah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya. Iya, tentu saja orang yang dianggap sebagai selalu membanggakan leluhurnya oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah komplotan dari Rizik Syihab, keturunan imigran Yaman. Kang Deddy sampai mengatakan itu karena apa? Marahnya Kang Deddy kepada komplotan Rizik Syihab itu. Uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Ya, tentu kita sepakat dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Imigran Yaman makan itu dari kita, dari bangsa kita. Itu nyata. Kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Di sini liciknya si Rizik. Melarang Kang Deddy menggunakan masyarakat, tapi dia sendiri menggunakan Muhyiddin orang pribumi sebagai benteng, sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya. Islam siap hadir, siap duel 1 lawan 1, siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai parang, siap pakai basoka, siap pakai AK. Silakan Deddy Mulyadi untuk berhenti. Agar siap. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang pelan. Jelas ya, dari pernyataan Rizik itu, si Rizik itu mau membacokin Kang Deddy Mulyadi ya, dengan parang, dengan golok ya, mau nyelurit juga itu ya. Dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya, ente yang lebih parah sebetulnya, ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam, bahkan lebih nggak gentleman lagi. Jelas ya, Rizik itu pengecut, tidak gentleman. Dia bawa-bawa umat Islam, bahkan mengaku sebagai imam besarnya umat Islam. Umat Islam yang mana? Mayoritas bangsa Indonesia yang umat Islam tidak menganggap Rizik sebagai imam besarnya. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi, pakai komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana qalbuhu khairan min amali. Orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa. Tepat sekali Ustadz Suparman ya. Rizik ini kelakuannya setan berjubah agama. Kerjaannya memanipulasi ajaran agama, memanipulasi keturunan Rasulullah. Lah ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan kan? Berarti memanipulasi ajaran Rasul dan juga memanipulasi keturunan Rasul. Kurang ajar nggak itu? Kayak setan aja itu.
Jadi dia jual-jual agama, berjubah agama hanya untuk agar dia bisa memobilisasi massa. Wah, dulu kasus yang dulu ketika berhubungan dengan Ahok itu, bagaimana dia itu bisa memobilisasi massa yang berjubel di Monas. Karena waktu itu masyarakat masih percaya Rizik gak turun Nabi. Masih banyak orang percaya omongan dusta dari Rizik Syihab. Tetapi sekarang tidak lagi, bro. Imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Alawi terus gitu ya. Sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Waduh, komplotan Rizik Syihab ini tentunya sangat berbahaya gitu loh. Nggak boleh dibiarkan, kita harus waspadai ya. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Mbak Alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka ya berarti saya itu rasis gitu. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asgaf yang jadi pengacara itu saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah, yaitu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Mbak Alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Iya, itu tadi pendapatnya Pak Guru Gembul ya. Tetapi kalau saudara-saudaraku punya pendapat yang berbeda, tentu tidak menjadi persoalan ya. Berbeda bukan berarti salah. Oke, silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang Rizik Syihab ini. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, dari sini maka kita bisa katakan Rizik Syihab itu memang sumber pemecah belah, sumber pecahnya NU, sumber permusuhannya antara FPI dan Banser, Ansor ya. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Ya, dan Rizik itu sangat bangga, senang banget itu kalau disebut sebagai imam besarnya umat Islam. Dia itu adem ayem, seneng ya, karena dianggap sebagai imam besarnya umat Islam, sehingga dia bisa mengendalikan lalu memobilisasi massa, khususnya muhibin yang percaya Rizik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi demikianlah saudaraku ya, intinya Rizik pernah mau bacokin, mau nyelurit, mau golokin ya, mau marang Kang Deddy Mulyadi sampai Kang Deddy Mulyadi itu lari ke Garut untuk menghindari konflik fisik dengan Rizik Syihab. Ya, mudah-mudahan video ini ada hikmah, bisa menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, Indonesia sejahtera, jaya selalu. Amin ya robbal alamin.